Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya. Untuk kali ini saya akan membagikan beberapa kesalahan yang sering dibuat oleh para pedagang online, khususnya untuk packingan ya. Oke, untuk kali ini eh, biasanya pedagang online paling malas untuk packing. Padahal packing penting juga sih. Eh, Satu, kalau untuk para pemula biasanya ada beberapa barang yang tidak berbentuk atau ya semacam aksesoris atau apapun yang barangnya kecil. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan tutorial untuk barang-barang yang gampang di packing dulu aja. Oke, di sini ada sepatu yang udah saya bungkus, simple, murah meriah, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Yang perlu diingat buat kalian semua yang mau jualan online, yang perlu diperhatikan adalah kemasan. Penting sih untuk kita mengukur kemasan ketika kita melakukan upload di beberapa platform seperti Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak ataupun Lazada. Nah, kebetulan ini punya Lazada ya. Nah, biasanya yang sering kita abaikan adalah ukuran dari volume barang atau barang yang kita jual, karena itu mempengaruhi seperti berat ataupun dimensi, itu mempengaruhi berat juga sih. Nah, untuk menghindari kesalahan berat saat kita melakukan pengiriman, terlebih dahulu sebelum kita upload barang, biasanya di platform itu ada ukuran dimensi untuk barang, dan untuk barang ini harus kita isi benar-benar ya. Nah, untuk barang biasanya beda-beda ya, seperti sepatu ataupun sendal mempunyai ukuran box yang berbeda. Nah, biar nggak salah ukur, yang kalian butuhkan adalah satu, tentu aja meteran ya. Untuk meteran ini biasanya kita pakai untuk mengukur dimensi seperti barang seperti ini. Ini yang lebih mudah digunakan seperti sepatu ataupun sendal, karena saya juga punya toko online, jadi kita berbagi sedikit aja. Nah, biar nggak ada kesalahan saat melakukan pengiriman, ukur dulu dimensi barang sebelum kalian upload barang di platform atau marketplace ya. Yang pertama adalah pengukuran dimensi panjang barang. Nah, biasanya itu sering banget kejadian kalau di pengiriman, kita melakukan pengiriman lebih dari dua barang, biasanya antara berat barang dan volume itu tidak seimbang. Nah, makanya sering dikenakan volumetrik, karena hukum volumetrik itu udah jadi hukum dasar ya di beberapa pengiriman seperti JNE, Tiki, kantor pos ataupun JNT dan lainnya. Nah, itu hukum bakunya sudah ada ya, hukum ukuran untuk volumetriknya. Nah, biasanya yang sering digunakan untuk ekspedisi itu adalah ukurannya panjang kali lebar kali tinggi, lalu dibagi 6.000. Nah, di situ akan ketahuan hasil ukuran berat barang yang kalian jual. Jangan salah hitung ya pokoknya. Makanya untuk di platform seperti marketplace, kalian harus benar-benar mengukur beberapa barang yang kalian jual ataupun barang yang akan kita pasarkan. Penting sih seperti ini ya. Untuk pengukuran seperti ini kalian harus benar-benar menggunakan meteran atau penggaris atau apapun. Ya, penggaris sih meteran. Nah, yang pertama adalah panjang barang. Panjang barang itu kita ukur dalam ukuran satuan sentimeter ya. Yang pertama diukur adalah panjang. Nah, kayak gini. Seperti ini, panjangnya ini sekitar 30 cm lah. Dan sama lebar. Kalau untuk lebarnya itu dia ke atas ya, ataupun tinggi, terserah sih, bisa kemana aja, mau ke atas ataupun samping. Kalau tidak mau ribet ya, ini anggap aja tinggi lah, tinggi sama lebar. Ini penting banget ya buat kalian yang mau jualan online. Soalnya saya sering banget nemuin kejadian barang yang beratnya nggak sesuai sama ukuran paketnya. Jadi barangnya enteng tapi ukuran paketnya itu gede banget, makanya dikenakan hukum volumetrik di setiap ekspedisi. Nah, yang terpenting adalah label. Kalau untuk label, sebisa mungkin kalian harus menyisakan space atau ruangan untuk menempel resi ya, karena penting banget. Kalau bagi kalian yang mau jualan online, terkadang ada barang yang tidak berbentuk, yang susah buat nempel resinya. Nah, ini ada resi sampel, buat sampel aja sih. Ini ada resi JNE, dia ukurannya nggak terlalu gede sih, simple aja sih, kecil. Resi yang paling kecil yang saya temukan itu JNE.
Nah ukurannya ini resinya sekitar 9 cm kali 10 cm. Jadi buat kalian yang mau jualan, sebisa mungkin nyisain space untuk menempel resi. Penting banget ya space ini buat resi, soalnya apabila barang kalian gak berbentuk, resinya kelipat-lipat, takutnya terjadi kerusakan sama alamat yang udah dicetak ini, malah jadi lama nanti sampai ke customer. Dan yang terpenting adalah sebisa mungkin packingan kalian itu rapi, jangan asal bungkus saja ya, karena penilaian itu penting banget buat di marketplace, apalagi buat kalian yang baru-baru jualan di marketplace. Di sini kalau saya sih simpel ya, pakai kantong plastik yang udah saya potong, saya sesuaikan sama ukurannya dan saya tempel resi. Sederhana tapi ini menurut saya murah banget. Kalian nggak perlu modal banyak, hanya perlu lakban putih sama lakban coklat aja sih. Kalau untuk lakban putihnya untuk menempel resi ataupun barcode yang ada di untuk di paket. Nah yang terpenting adalah ketika kalian melakukan upload barang di marketplace, kalau barang yang kalian jual tidak berbentuk, usahakan untuk membuat packingan. Nah packingan ini penting banget ya, soalnya benar-benar sering kejadian kita mengirim barang tapi tidak sesuai dengan beratnya ataupun volumetriknya. Oleh karena itu buat kalian yang baru mulai usaha online di marketplace, kalau bisa ya buat packingan lah untuk penilaian dari para customer. Soalnya sayang banget ya kalau kita jual barang tapi kita asal-asal packing, sampai di customer dapat review yang gak bagus, kan gak enak juga kan, jadi pembeli juga malas buat ke toko kalian. Nah untuk simpelnya, sebisa mungkin kalian buat packingan yang rapi, walaupun barang yang kalian jual itu kecil tetapi sebisa mungkin rapi, dan ada space buat nempelin resi ataupun alamat yang kalian tulis. Karena saya banyak lihat para pedagang online yang asal-asalan yang ngasih alamat, ketika sampai di pihak ekspedisi mau nempel resinya aja susah. Karena ada beberapa ekspedisi yang resinya itu gede banget, yang resinya itu panjang, dan kalau barang kalian kecil itu nempel resinya bingung, karena mereka terkadang ada yang punya plastik untuk packing lagi, ada juga yang enggak. Makanya buat kalian ini penting banget ya buat nyisain space buat nempel resi. Soalnya untuk space resi ini paling kecil yang saya temukan adalah resi JNE ya. Ini kecil banget sih, enggak lumayan lah, tapi sebisa mungkin ada space lah buat nempelin resi. Nah buat kalian juga yang baru jualan di marketplace, kalau misalnya kalian punya timbangan digital itu lebih bagus lagi ya, karena buat nimbang barang yang ukurannya kecil itu penting banget. Nah sebisa mungkin saat kalian menaruh berat di marketplace, sebisa mungkin itu setelah di packing, jangan sebelum di packing, karena akan berbeda nanti ketika kalian mengirim banyak dengan mengirim satu, itu akan berbeda beratnya. Nah apabila mau jualan, paling enggak beratnya itu setelah di packing, jangan naruh berat barang sebelum di packing, karena kalau barang kalian yang jual itu berat ditambah plus packing, itu otomatis beratnya akan bertambah. Nah apabila kalian mengirim banyak barang, tentunya akan berbeda beratnya. Oke, yang simpelnya ini, kalau saya kan jualan sepatu jadi agak mudah ya untuk melakukan packing, nggak perlu banyak cara, paling cuma butuh kantong plastik, lakban sama lakban putih aja untuk nempel resi. Dan buat kalian yang barangnya nggak berbentuk, usahakan ya cari wadah bekas atau apapun yang bisa kalian gunakan di rumah, ataupun cari kardus bekas, karena penting banget. Packingan itu benar-benar penting banget untuk review barang kalian nanti setelah sampai di customer, karena customer itu adalah raja, dan kalian harus benar-benar melakukan pengiriman dengan se-efektif mungkin dan senyaman mungkin dan sebagus mungkin untuk sampai ke customer, agar customer tidak memberikan review yang jelek ataupun bintang 1 atau bintang 2 yang akhirnya berdampak pada penjualan kalian. Nah apabila kalian punya barang-barang bekas seperti kardus yang bisa kalian gunakan, kalian bikin aja gunting kardus ataupun potong kardus untuk barang yang kalian gunakan. Ya paling tidak ada bentuknya lah, kotak, biar untuk
lebih mudah menempel resi, karena saya nemu kalau untuk resi JNT dan si cepat itu resinya panjang banget ya, beda sama resi JNE. Resi JNE itu agak kecil, jadi lebih space-nya itu nggak terlalu banyak makan ruang ya, ketimbang JNT sama si cepat. Kalau nggak salah dia resinya agak panjang juga. Jadi buat kalian, untuk para pedagang pemula, penting banget buat memperhatikan kemasan-kemasan yang kalian gunakan, yang akan kalian kirim. Nah, kesalahan yang paling sering itu adalah di volumetrik barang. Kalau barang kalian besar seperti helm, itu paling tidak dia punya berat 3 kilo kalau untuk dihitung volume. Nah, untuk lebih efektif, kalian gunakan meteran dulu sebelum kalian melakukan upload barang pada kemasan barang yang akan kalian jual, karena berat barang dengan volumetrik akan berbanding terbalik dengan berat barang yang akan kita jual. Seperti helm itu ringan ya, cuman 1 atau 1,3 kilo beratnya. Cuman kalau udah masuk box itu bisa sampai 3 kilo ya beratnya. Makanya penting banget buat kalian jangan sampai nombok ongkir. Kalau nombok ongkir ya pastinya kalian juga bakal nanggung sendiri ya kerugiannya. Kalau untuk pengiriman jauh ya lumayan lah nombok ongkirnya. Kalau untuk yang dekat-dekat, kalau misalnya kalian masih sanggup nombok ya nggak apa-apa sih. Yang jelas diperhatikan banget tuh volumetrik. Dan untuk semua ekspedisi yang kalian perhatikan adalah rumus ekspedisi sama semua ya. Itu perhitungan volumetriknya panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu kalian bagi 6.000. Nah, di situ akan ketahuan hasilnya berat barang kalian. Semua ekspedisi menggunakan peraturan yang sama karena itu udah jadi peraturan baku ya untuk semua ekspedisi. Terkecuali untuk barang asuransi ataupun packing kayu mungkin berbeda ya, untuk beberapa ekspedisi itu mempunyai kriteria masing-masing dan aturan masing-masing untuk packing tambahan. Untuk kalian yang jual barang yang tidak berbentuk, sebisa mungkin kalian menggunakan bubble wrap ya. Tetapi jangan lupa juga harus berbentuk kotak lah minimal untuk nempel resi. Karena itu banyak banget sih pedagang-pedagang yang cuek itu sama kemasan, sama barang yang mereka jual, sampai customer barangnya rusak ataupun barangnya penyok ataupun apalah yang akhirnya jadi review negatif buat kalian. Nah, buat kalian sebisa mungkin ya bikin kemasan yang serapih mungkin ya, sehemat mungkin sih kalau bisa. Tetapi jangan sampai nggak ada space buat nempel alamat sampai nempel resi ya, karena itu penting banget. Nanti kalau alamatnya ketumpuk-tumpuk di ekspedisinya juga bingung mau ngetik apa karena nggak kelihatan barang kalian nggak berbentuk. Nah, mungkin itu aja dulu sih yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Kalian yang baru bisnis dunia online, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti saya akan berbagi lagi untuk video-video berikutnya tata cara membuat packingan ataupun yang lainnya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian.